Halo, apa kabar sahabat sehat? Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Karena dengan kita sehat, kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari kita dengan penuh semangat dan luar biasa. Masih bersama Box Obat Channel yang akan membahas dan mengulas tentang obat-obatan. Pada episode kali ini saya akan membahas satu obat, ada 3 varian. Langsung saja kita bahas Panadol tablet. Obat ini terdiri dari 3 varian, yaitu Panadol tablet, paracetamol. Obat ini digunakan untuk meredakan sakit kepala, nyeri, dan demam. Kemudian ada Panadol ekstra paracetamol. Obat ini dilengkapi dengan kafein agar tidak ngantuk ya, dan formula ekstra untuk sakit kepala. Obat ini lebih spesifik untuk sakit kepala. Dan kemudian ada Panadol Cool dan Flu. Obat ini untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan disertai batuk tidak berdahak. Langsung saja yang pertama kita bahas Panadol tablet paracetamol. Komposisi obat ini setiap kaplet mengandung 500 mg paracetamol. Indikasi untuk meredakan rasa sakit seperti sakit kepala, sakit gigi, sakit pada otot, dan menurunkan demam yang menyertai flu dan influenza dan demam sesudah vaksinasi. Kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap paracetamol dan bahan lain dalam obat ini, penderita dengan gangguan fungsi hati. Dosis dan aturan pakai dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 1 sampai dengan 2 kaplet 3 sampai dengan 4 kali sehari. Tidak melebihi 8 kaplet dalam 24 jam. Anak-anak 6 sampai dengan 11 tahun setengah atau 1 kaplet 3 sampai dengan 4 kali sehari. Tidak melebihi 4 kaplet dalam 24 jam. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak di bawah 6 tahun. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan atau menurut anjuran dokter. Peringatan dan perhatian: bila rasa sakit bertahan lebih dari 3 hari dan demam tidak menurun selama 2 hari, atau bila ada kemerahan pada kulit, segera berkonsultasi dengan dokter. Hati-hati pemberian obat ini pada penderita penyakit ginjal. Penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Tidak dianjurkan penggunaan secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol. Hubungi dokter sebelum menggunakan obat ini bersamaan dengan warfarin atau obat antikoagulan lainnya. Jika Anda mengidap infeksi akut, dapat meningkatkan risiko terjadinya metabolic acidosis. Gejala-gejala metabolic acidosis dapat berupa pernafasan yang cepat dan dalam, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Segera hubungi dokter jika Anda mengalami salah satu dari gejala tersebut. Segera hubungi dokter jika penggunaan obat melebihi dosis yang dianjurkan. Jika Anda hamil, berkonsultasilah ke dokter sebelum Anda mengonsumsi paracetamol. Pertimbangkan untuk memulai dosis efektif terendah untuk jangka waktu terpendek. Efek samping: penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Efek samping yang lain yaitu reaksi hipersensitivitas seperti kemerahan atau gatal pada kulit terkelupas, kadang-kadang gangguan pernapasan termasuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh aspirin dan NSAID, atau bengkak pada bibir, lidah, tenggorokan, wajah, sariawan, memar-memar, pendarahan. Namun reaksi efek samping jarang terjadi. Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping. Obat yang selanjutnya adalah Panadol Extra. Komposisi obat ini setiap tablet mengandung 500 mg paracetamol dan 65 mg kafein. Indikasi untuk meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Kontraindikasi pada penderita yang bersensitif terhadap paracetamol dan kafein, dan penderita dengan gangguan fungsi hati. Reaksi sensitivitas jarang terjadi dan diawali dengan reaksi dermatologi seperti urtikaria, eritema, atau erupsi. Dan aturan pakai dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. 1 kaplet ditelan dengan segelas air 3 sampai dengan 4 kali sehari. Bila gejala memburuk, tidak melebihi 8 kaplet dalam 24 jam. Jangan diberikan kepada anak-anak di bawah umur 12 tahun.
kecuali di bawah pengawasan dokter. Minum interval penggunaan dosis adalah 4 jam, jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Peringatan dan perhatian, hentikan penggunaan obat ini bila rasa sakit bertahan lebih dari 5 hari. Segera berkonsultasi dengan dokter. Biasanya ditoleransi dengan baik oleh pasien yang sensitif dengan asetosal. Hati-hati pemberian obat ini pada penderita penyakit ginjal. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan hati. Tidak dianjurkan penggunaan secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung parasetamol. Hubungi dokter sebelum penggunaan obat ini bersamaan dengan warfarin atau obat anticoagulan lainnya. Jika Anda mengidap infeksi akut, dapat meningkatkan risiko terjadinya metabolic acidosis. Gejala-gejala metabolic acidosis dapat berupa pernapasan yang cepat dan dalam, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Segera hubungi dokter jika Anda mengalami salah satu dari gejala tersebut. Segera hubungi dokter jika menggunakan obat melebihi dosis yang dianjurkan. Selama minum obat ini, minumlah sedikit mungkin minum yang mengandung kafein. Misalnya kopi, teh, cola, sebab kafein yang terlalu banyak mungkin menyebabkan gelisah, gemetar, sukar tidur, dan jantung berdebar. Penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati. Tidak dianjurkan penggunaan pada wanita hamil dan menyusui. Efek samping, Panadol Extra jarang menimbulkan efek samping. Penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Efek samping yang lain yaitu reaksi hipersensitivitas seperti kemerahan atau gatal pada kulit. Kulit terkelupas, kadang-kadang gangguan pernafasan, termasuk gangguan pernafasan yang disebabkan oleh aspirin dan NSAID, atau bengkak pada bibir, lidah, tenggorokan, wajah, sariawan, memar-memar, pendarahan. Namun reaksi efek samping jarang terjadi. Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping. Yang selanjutnya adalah Panadol Cool and Flu. Obat ini mengandung parasetamol, pseudoephedrine HCI, dan dextromethorphan HBr, yang dimana pseudoephedrine adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gejala hidung tersumbat akibat flu, batuk pilek, alergi, sinusitis, atau bronkitis. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah di rongga hidung. Dengan begitu, penderita hidung tersumbat dapat bernafas lebih lega. Dextromethorphan adalah obat untuk meredakan batuk kering. Dextromethorphan merupakan obat penekan respon batuk. Obat ini bekerja dengan cara menghambat respon atau refleks batuk di otak. Komposisi obat ini setiap kaplet mengandung parasetamol 500 mg, pseudoephedrine HCI 30 mg, dan dextromethorphan HBr 15 mg. Cara kerja obat ini bekerja sebagai analgesik, antipiretik, nasal dekongestan, dan antitusif. Indikasi untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat yang disertai batuk tidak berdahak. Kontraindikasi, penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Penderita dengan gangguan fungsi hati, jika Anda sedang mendapat terapi menggunakan amfetamin, penekan nafsu makan, atau obat lain yang mengandung antihistamin. Jika Anda memiliki infeksi saluran pernafasan, gangguan saluran pernafasan. Dosis dan aturan pakai: dewasa 1 kaplet 3 kali sehari. Jangan diberikan kepada anak di bawah umur 12 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Peringatan dan perhatian: hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Tidak dianjurkan penggunaan bersamaan dengan obat lain yang mengandung parasetamol. Penggunaan pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Hati-hati untuk penderita dengan keadaan mengantuk, debil, dan hipoksia. Dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada gangguan dengan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernafasan, misalkan asma dan emfisema. Konsultasikan dengan dokter Anda jika sedang mengonsumsi obat antidepresan seperti selective serotonin reuptake inhibitor atau antidepresan trisiklik. Konsultasikan dengan dokter Anda jika sedang mengonsumsi warfarin atau pengencer dahak lainnya. Konsultasikan dengan dokter Anda jika sedang mengonsumsi obat pengontrol tekanan darah golongan alfa dan
blocker. Konsultasikan dengan dokter Anda jika gejala bertambah atau batuk disertai demam tinggi, ruam kulit, atau sakit kepala. Interaksi obat, penggunaan bersama dengan antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Sebelum menggunakan obat ini, konsultasikan dengan dokter atau farmasis mengenai obat lain yang Anda konsumsi. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomatik lain seperti efedrin, fenipropanolamin, dan phenylephrine. Penderita tekanan darah tinggi berat yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Simpan obat ini dalam wadah tertutup rapat dan di bawah 30 derajat Celcius. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat ini diproduksi oleh PT Glaxo, Welcome Indonesia, Jakarta, Indonesia. Mari langsung saja kita lihat obatnya. Di sini terdapat 3 varian, ada Panadol tablet paracetamol, Panadol tablet ekstra, dan Panadol tablet cold and flu. Panadol paracetamol untuk meringankan sakit kepala, nyeri, dan demam. Untuk Panadol ekstra untuk meringankan sakit kepala dan tidak menyebabkan kantuk. Panadol cold and flu untuk meredakan flu dan batuk tidak berdahak. Langsung saja kita buka. Kemasannya seperti ini ya, ada kardusnya, pipi, dan di dalamnya terdapat obatnya. Dan bentuk sediaannya adalah kaplet. 1 strip seperti ini, isinya ada 10 kaplet. Obat ini dibanderol dengan harga kurang lebih, harganya satu strip seperti ini 10.000 sampai dengan 15.000. Sampai di sini informasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa sebelum membeli obat, cek dulu expired date-nya agar aman untuk digunakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk semua. Salam sehat untuk semuanya.